Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua terkait dengan Bu Risma telah menyampaikan terkait dengan proses penyaluran bansos pangan di bulan suci Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri, di mana bansos pangan ini salah satu komoditinya adalah beras 10 kg yang diperuntukkan bagi KPM yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kira-kira apa ya yang disampaikan oleh Bu Risma terkait dengan bansos pangan menjelang bulan suci Ramadan dan juga mendekati Hari Raya Idul Fitri? Nah, untuk mengetahui informasinya, simak video ini ke akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang Bu Risma berkata terkait dengan bansos pangan di bulan suci Ramadan atau mendekati Hari Raya Idul Fitri, terkait dengan bansos pangan di mana salah satu komoditinya ada beras 10 kg yang mana nanti diperuntukkan bagi KPM yang bersumber dari data DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kira-kira pesan ataupun perkataan dari Bu Risma ini seperti apa terkait dengan bansos pangan ini? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, di beberapa waktu yang lalu, Bapak Menko Perekonomian yaitu Bapak Erlangga Hartarto telah menyampaikan bahwasanya bansos pangan akan segera disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dalam rangka mengantisipasi kenaikan inflasi dan juga kenaikan harga komoditi-komoditi tertentu di bulan suci Ramadan dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri tentunya. Bansos pangan ini ada 3 komoditi. Yang pertama adalah beras, yang kedua adalah telur, yang ketiga adalah daging ayam. Di mana bansos pangan ini diberikan selama 3 bulan, yaitu alokasi bulan Maret, April, dan juga Mei. Kemudian kuasa ataupun pihak kementerian yang bertanggung jawab terkait dengan program bansos pangan ini adalah Menteri Perekonomian tentunya, di mana anggarannya bersumber dari Kementerian Keuangan, sedangkan penerimanya ini ada 2 sumber data. Yang pertama adalah data DTKS dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang kedua dari BKKBN, di mana rencananya yang komoditi beras 10 kg akan diberikan kepada KPM yang bersumber dari DTKS, sedangkan yang komoditi telur dan juga daging ayam diperuntukkan bagi anak balita ataupun anak yang berpotensi stunting, di mana kuota penerimanya adalah 2,1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk KPM DTKS ini jumlah kuotanya sebesar 21,3 juta KPM ya sahabat YouTube. Nah, di beberapa hari yang lalu Bu Menteri Sosial yaitu Bu Risma menjelaskan ataupun menyampaikan hal-hal terkait dengan bansos pangan yang akan segera disalurkan ini. Rencananya dari Menko Perekonomian ini untuk bansos pangan komoditi beras ini ditugaskan kepada Bulog untuk menyalurkan, di mana Bulog rencananya ini akan menggandeng dari pihak PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan kepada keluarga penerima manfaat. Sedangkan untuk bansos telur kemudian daging ayam ini rencananya pihak penyalurnya adalah ID Food ya. Namun untuk mekanismenya saat ini yang bansos telur dan juga daging ayam ini masih dipersiapkan oleh pemerintah tentunya, dan juga untuk besaran ataupun kuantitas dari bantuan yang diterima oleh para KPM ini juga masih dibicarakan.
Namun dari pihak Kementerian Keuangan ini memberikan estimasi ya kurang lebih 1 kiloan ya, 1 kilogram untuk masing-masing komoditi telur dan juga daging ayam. Sedangkan untuk berasnya ini kuantitasnya kurang lebih 10 kilogram ya sahabat YouTube. Nah kemarin pada tanggal 21 Maret tahun 2023 Bu Risma menyampaikan, dilansir dari surat kabar online tempo.co ini, hotline-nya Mensos Rima serahkan data 21,3 juta penerima bansos pangan penyalurannya bulan ini. Nah, Kementerian Sosial menyerahkan data 21.353.000 penerima bantuan sosial yang telah tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS untuk menerima bansos pangan ke Kemenko Perekonomian. Nah, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan pihaknya telah menyerahkan data tersebut 2 hari setelah datangnya permintaan. Alasan Mensos Risma menyelesaikan permintaan data tersebut dalam 2 hari karena membutuhkan waktu untuk menunggu pemerintah daerah melakukan perbaikan data khusus untuk triwulan pertama. Jadi surat itu 2 hari setelah masuk saya langsung perbaiki selama 2 hari untuk menyelesaikan itu. Sekarang sudah saya serahkan, ujar Mensos Risma pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023. Setelah menyerahkan data, Mensos Risma menekankan proses penyaluran bansos pangan sudah tidak menjadi kewenangannya. Artinya proses penyalurannya sudah bukan lagi tanggung jawab dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Pemerintah akan menyalurkan bansos pangan berupa bantuan beras, telur, dan daging ayam yang akan diberikan selama 3 bulan jelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Airlangga Hartarto mengatakan bansos tersebut dipergunakan guna menekan inflasi yang dipicu kenaikan harga pangan menjelang hari besar keagamaan. Adapun saat ini regulasi mengenai penyaluran bansos pangan tengah disusun oleh pemerintah. Pemberian bansos diutamakan pada desa-desa yang mendapatkan PKH dan BPNT. Airlangga mengharapkan bansos pangan dapat segera diberikan kepada masyarakat pada bulan Maret, April, dan Mei tahun 2023. Jadi sudah sangat jelas ya sahabat YouTube informasinya bahwasanya Bu Risma mengatakan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah diberikan kepada Kementerian Perekonomian. Adapun proses penyalurannya bukan lagi tanggung jawab dari Kementerian Sosial Republik Indonesia karena pihak Kementerian Ekonomi ini sudah menggandeng Bulog dan juga ID Food, kemudian pihak PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bansos pangan ini tentunya. Namun bukan berarti ketika nanti bansos pangan ini bukan lagi tanggung jawab dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan proses penyalurannya, namun kembali lagi di bawah karena yang menerima ini adalah keluarga penerima manfaat dari KPM DTKS yang sangat erat kaitannya dengan bantuan PKH dan juga BPNT. Nah, oleh sebab itu tentunya dari pendamping sosial PKH ataupun mungkin pendamping sosial yang lain di Kementerian Sosial Republik Indonesia ini juga menjadi salah satu SDM yang nantinya mengawasi ataupun memonitor terkait dengan jalannya bansos pangan ini ya sahabat YouTube. Jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan Bu Risma telah berkata terkait dengan bansos pangan di bulan suci Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri ya sahabat YouTube. Oke, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat, semoga bantuan ini bisa segera direalisasikan, bisa segera disalurkan sehingga bisa diterima oleh para keluarga penerima manfaat. Dan saya doakan bagi KPM PKH maupun BPNT yang hingga saat ini bansos PKH dan BPNT-nya di tahap pertama tahun 2023 masih belum cair hingga saat ini, semoga bansos tersebut bisa segera dicairkan dan bisa segera diterima oleh para keluarga penerima manfaat. Amin. Oke sahabat YouTube, sekian informasinya dan sampai jumpa di video terbaru dari Bansos berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.